Halo guys, bertemu lagi dengan saya Evandra Huda. Dalam podcast kali ini kita akan membahas perusahaan startup. Nah, podcast kali ini yang berjudul Talk with Evan. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita sudah hadirkan narasumber kita dari Cafe Tentrem. Boleh perkenalan lebih dahulu, mulai dari masnya? Perkenalkan, nama saya Surya Adi Syaputra, ownernya Kopi Tentrem. Ya, perkenalkan juga nama saya Ceris, saya juga owner dari Cafe Tentrem. Lanjut, mbaknya? Perkenalkan, nama saya Eka, juga sebagai owner Kopi Tentrem. Oh, berarti tiga-tiganya ini owner semua ya? Ya, benar. Sangat betul. Oke, kita masuk aja langsung ya. Boleh. Bagaimana sih awal mula mendirikan kafe tersebut? Bagaimana awal mulanya? Jadi tuh gini, awal mulanya itu waktu pertama kita awal kuliah ya, termasuknya ya. Jadi tuh awal kuliah tuh kita banyak banget tugas tuh kelompok. Jadi kita kalau di kos terus kan suntuk ya. Jadi kayak rasanya apa sih di kos terus nih, begini-begini bosan. Maka itu kita sering keluar kan ke kafe-kafe gitu. Jadi pertamanya ke kafe-kafe, terus habis itu kok boros banget tiba-tiba, terus ya gimana ya caranya kita waktu masuk kuliah itu mulai banyak tugas, terus sedikit-sedikit kerja kelompok. Kalau di kos kan agak kurang nyaman ya, suntuk gitu, bosan lah ibaratnya. Maka itu kita sering keluar ke kafe kafe itu gitu. Tapi kan sekarang kendalanya di kafe-kafe yang model sekarang itu kan agak mahal ya, jadi kayak kita sangat-sangat menguras kantong mahasiswa sih sebenarnya. Jadi iya, ya maka dari itu kita bikinlah kafe, namanya Cafe Tentrem. Terus Cafe Tentrem itu adakah filosofinya? Nah, filosofinya sih apa ya, kalau misalnya filosofi yang bentuk terlihat ya, kafenya tuh nyaman gitu, sesuai dengan tentrem ya, tentrem nyaman ya, terus udaranya sejuk, kita kasih beberapa pohon-pohonan juga biar mahasiswa itu ngelihatnya kayak fresh. Ada pandangan baru lah, maksudnya di kos terus gitu kan ya, bosen kan gitu. Berarti mahasiswa itu kayak butuh namanya healing lah gitulah, sama tugas. Terus apa yang diperlukan untuk membangun kafe tersebut? Kayak misalnya misal kamu nih membangun kafe tersebut itu butuh modal berapa gitu? Oh gitu. Kalau misal modal sih sebenarnya kita pakai modal bertiga ya. Dari modal kita sendiri. Belum kita investor gitu belum ada. Itu masih kita benar-benar dari modal kita sendiri. Nabung gitu. apa gimana nabung? Iya, awalnya nabung. Ya nabung juga. Nabung, minta orang tua juga. Ya namanya beban. Anak kos sih. Iya sih, anak kos sih. Terus. Jadi sebelumnya kami sebulan sebelum mendirikan kafe itu sebenarnya udah nabung sebulan. Jadi kami bertiga nabung selama sebulan itu kisaran 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Iya. Itu nabungnya. Ya nabung kira-kira segitu sih. dari kami bertiga, ya. Berarti modal awalnya itu dari tabungan sendiri gitu. Iya. Betul. Dan itu tabungannya itu 10 sampai 15 juta. Iya. Tepat sekali. Terus lanjut. Ya selain itu juga kita ada finansial, non finansial sih sebenarnya. Kalau non finansial tuh kayak misalnya nih bapaknya si Eka ya punya kios nganggur gitu di pinggir jalan kan. Kebetulan kiosnya cukup luas, jadi kita sementara kita pakai kiosnya bapaknya Eka dulu. Ya ibaratnya ngontrak lah. Gampang. Ya nanti untuk selanjutnya gitu, nanti tergantung kita juga ke bapaknya Eka berapa gitu kan. Ini untuk sementara aja kita masih pinjam sih ya Kak ya. Ngontrak lah ya di tempatnya Eka. bapaknya Eka. Iya.
Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang diperlukan untuk bisa mengembangkan dan mempertahankan usaha tersebut? Kalau menurutku ya strategi itu kami menggunakan strategi seperti mempost di reels Instagram, mengisi-ngisi story Instagram, dan menyewa beberapa endorse atau bantuan teman ya. Soalnya kan Instagram juga banyak anak mudanya dan luas juga. TikTok Shop apakah gimana? Grab sih kayaknya ya. Shopee Food. Ya kalau TikTok belum sih. Kita belum menjelajah ke sana sih. Biasanya kan buat TikTok gitu. Oh ya, kita sementara ini belum menjelajah sampai ke sana, tapi belum. akan. Nantinya akan sih. Kedepannya. Berproses lah ya, berproses. Oke, mantap. Terus baik, lanjutnya di pertanyaan berikutnya. Tentu sekarang di kota Jogja ini banyak berdiri coffee shop. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi pesaing yang ada? Ya mungkin lebih kayak nambahin menu-menu yang menarik ya daripada kafe lainnya. Apa sih yang menarik di kopi tentrem gitu? Kayak misalnya ini nih, snack kalau burger kan biasanya cuma burger aja ya. Terus apa namanya? Daging, terus roti lagi itu burger kan, burger biasa. Kalau di kita tuh ada namanya lumpia burger. Burger? Iya, lumpia burger itu kita kan biasanya burger pakai roti ya. Ini kita pakai kulit lumpia gitu. Terus dalamnya kita kasih daging gitu-gitu. Itu kan beda dari yang lain juga ya kafenya. Berarti berani berbeda dengan yang lain gitu ya? Ya. Berkreasi lah. Kreasi lah ya, berkreasi. Sesuai budget mahasiswa. Memanfaatkan dana yang ada juga sebenarnya. Terus bicara mengenai pengalaman kakak ini di startup. Sejauh ini menurut kakak apa sih suka dukanya itu mendirikan kafe tersebut? Nah, suka dukanya itu apa kak? Suka dukanya mungkin di awal merintis ya. Mungkin di awal merintis. Iya, di awal merintis itu kayak susah banget. Ini mau bubar aja apa gimana gitu. Iya sempat kita beberapa kali mikir gitu kayak apa bubar aja kok nggak ada yang datang. Soalnya mahal bahan bakunya juga. Iya. Kalau misalnya kita buka tapi nggak ada yang datang kan otomatis lama kelamaan kita rugi juga kan di finansial gitu. Berarti dukanya itu lebih ke awal-awal gitu ya mendirikannya gitu. Iya awal-awal merintis. Awal-awal merintis. Terus Dan sukanya pas lagi tinggi-tingginya gitu, pas lagi Mungkin pas pulang ini mahasiswa pulang kuliah gitu kan biasanya nongkrong Ngerjain tugas. banyak. berarti lebih ke banyaknya itu berpotensi ke konsumennya. Konsumennya banyak di mahasiswa. Apalagi itu loh, ada yang maba-maba baru datang lagi seneng-senengnya kerja kelompok gitu kan. Kadang main kemana yuk, ke kafe mana yuk gitu kan. Kafe Asik kan. tentrem yuk. Iya. Biasanya kan maba-maba kan merantau kan, merantau dan Mereka masih merasakan senangnya apa itu kerja kelompok kan. biasanya main ke sana, main ke sini, main ke sana gitu. Coba itu. Masih apa rasa-rasa penasarannya itu masih ada. Iya. Cukup. Mungkin saya. Kalau boleh tahu nih, apa sih Kak faktor yang memotivasi kalian untuk mendirikan coffee shop ini? Motivasi ya mungkin karena keresahan kita ya. Iya, keresahan sih sebenarnya. Keresahan karena harga-harga di kafe biasanya mahal, ada pajaknya. Pajak. Iya, pajak Iya sih, kan biasa. pajak. 10% kalau nggak salah. Kalau di kota udah 10% itu. Aduh, agak menguras kantong sebenarnya. Udah 110% tambah 10.000 lagi. Mahal gitu. Ya terus kami berpikir ya gimana kalau kita bikin ini aja kafe yang murah, Yang low enak, budget gitu. Betul. Tapi kualitasnya kan Iya, Kualitasnya tetap yang Iya. mantap, mantap. Oke. Terus selama ini Kak kan pendapatan
tertinggi dan rendahnya itu kisaran berapa lah? Ya mungkin Kak Eka sih yang sering di bidang marketing, jadi mungkin dia lebih tahu kali ya. Ya mungkin kalau pendapatan paling rendah awal-awal merintis ya sampai 100 sampai 200 lah. 100 sampai 200. Iya, ribu. Ribu. Iya. Nggak juta. Enggak sampai lah. Terus kalau pendapatan paling tinggi ya nyampe 3 juta. 3 juta. Iya. Nggak lebih tuh. 3 Ya, juta kalau doang. lebih alhamdulillah. Iya. Nggak mesti sih, nggak mesti. Nggak mesti sih ya. Ya. Nah, ikan kakak kan semua ownernya. Nah, yang punya kafe tersebut, kafe Tentrem. Nah, itu apakah orang tua Anda setuju atau tidak setuju dengan Anda berbisnis dengan kafe itu? Kalau ke orang tua saya sendiri sih setuju-setuju aja ya, karena itu mendukung gitu loh. Kita mencari penghasilan sendiri kan, orang tua pastinya bangga kan, kayak ya yaudah coba aja sedikit-sedikit, nanti juga kumpul bisa buat bayar kuliah, bisa buat bayar kos, makan sehari-hari dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin dari Kak Surya? Mungkin dari keluarga aku ya setuju-setuju juga seperti Kak Ceris, karena mungkin itu bisa meningkatkan skill sendiri, dapat penghasilan sendiri. Ya, sama sih. Mungkin kayak Kak? Ya kalau orang tua aku bangga sih, kan kita masih remaja, pemula lah bisnis, pasti bangga punya usaha sendiri, bisa cari uang sendiri, otomatis kan uangnya bisa buat kita sendiri, Iya, Betul. buat jajan sendiri ya. Iya. nggak ngerepotin orang tua gitu loh. Nggak minta sama orang tua lagi. Tapi kan itu kan lebih kayak mengganggu nggak sih pelajaran mata kuliah itu? Karena kita mulai merekrut karyawan ya, jadi kita bisa sambi-sambi. Kadang misal Senin, Rabu, Jumat kita bisa ke kafe nih, karena Senin, Rabu, Jumat kebetulan kita satu kelas nih, kebetulan nggak ada jadwal mata kuliah ya, Lagi kosong. jadi bisa ke kafe. Kalau misalnya waktu jam kuliah gitu, kita ada karyawan yang jaga sih. Belum banyak. Belum banyak, mungkin Berapa ya? Mungkin 4 mungkin. iya. 4. Iya. Ya udah lumayan lah sebetulnya ya. Iya, betul. Terus harapan kalian untuk bisnis ke depannya bagaimana? Harapan kalian buat kafe Tentrem ini? Mungkin harapannya untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya mungkin Kopi Tentrem bisa lebih dikenal kalangan remaja, mungkin bisa membuka cabang-cabang baru juga Amin lah. di daerah-daerah, di pulau-pulau lain, dan bisa lebih nyaman dan lebih ramah untuk mahasiswa. Terutama yang tadi, ramah di kantong dong. Terus selanjutnya apa motivasi kalian untuk mahasiswa atau remaja yang di luar sana yang ingin mendirikan usaha juga? Ya awalnya tuh yang pertama niat, terus yang kedua Semangat sih ya yang penting. semangat, terus kayak harus tekun. Kalau punya bisnis tuh harus ditekuni. Jangan mudah menyerah juga. Kalau setengah-setengah juga kan ya, aduh, Waduh, bisa eman itu uangnya. bisa gulung tikar mereka. Berarti kayak lebih tekun aja ya? Heeh. Full. Fokus lah ya, fokus. Ya. Jadi ini sih motivasinya tetap harus fokus juga ke satu titik tujuan kafe ini tuh mau dibawa kemana gitu loh. Jangan kayak, aduh kafe ini bagus nih, mau ke sana deh ikut kayak kafe itu deh. Terus yang sana, yang B bagus nih, mau ke kafe B nih, kan kayak ini tuh konsepnya mau dibawa kemana. Kalau misalnya kita punya konsep sendiri, apalagi kita juga kreatif, pakailah itu. Karena itu apa ya, kayak bagian dari karakteristiknya kafe kita juga. Lanjut, apakah ada konsumen yang kayak merusak kafe apa gimana? Terus misal nih ada yang nggak bayar, apa langsung pergi, apa gimana gitu? Ada nggak kejadian kayak gitu?
Mungkin dulu ada ya, tapi aku Enggak lupa. juga sih. Gimana ya? Kayaknya ada, tetap ada sih. Cuma mungkin kita nggak tahu aja ya. Iya. Kayak mahasiswa tiba-tiba nggak bayar, kabur, bilangnya udah bayar gitu. Kita sebenarnya ini sih kayak masih kurang di bagian keamanan. Jadi mungkin itu saran juga buat kita supaya lebih baik gimana untuk ini biar ada keamanannya juga. Itu sistem bayar itu pesan langsung bayar apa pesan dulu bayarnya belakangan? Nah waktu kejadian itu tuh sistem kita masih yang kayak pesan dulu bayarnya nanti gitu. Tapi kita masih kayak kurang keamanan itu kan, makanya sekarang kita akan rubah ke pesan langsung bayar aja. Jadi mau ditinggal pergi kan udah bayar gitu. Iya. Ya mending kalau saran dari aku sih pesan langsung bayar sih lebih baik. Lebih aman. Lebih aman. Daripada ada yang kabur gitu kan agak gimana gitu. Rugi sih kita. Rugi lah. Soalnya pernah rugi juga kan. Iya, kita kan juga pernah maksudnya Ya, masanya hitung-hitung, wah kok rugi. kurang, nggak balik. Bahan udah habis, uangnya kok nggak cukup gitu. Kayak lebih ke balik modal gitu. Enggak sih, waktu itu sempat pernah nggak balik modal ya, karena mungkin kurang keamanan itu juga, ada yang kabur, makanya kita kan sekarang mulai memperbaiki lah masalah-masalah atau kendala-kendala yang itu. Jadi kita juga lebih kayak tegas lah sama mahasiswanya. Jadi kita simpulkan dari kakak-kakak sekalian ini yang sudah berpengalaman, kalau bangun usaha kafe atau yang lain-lain kita harus punya niat. Nah, niat dan usaha, konsep, dan jangan lupa kita berdoa. Ya itu paling penting sih berdoa. Berdoa. Paling penting berdoa, usaha, Doa orang tua juga. dan restu orang tua. Terus kita akan menutup podcast kali ini dan terima kasih kepada kakak sekalian sudah hadir di Sama-sama. podcast with Evan. Iya. Undang lagi ya lain kali. Yang bisa ada saku tangannya. Iya. Dah. Ya kami juga ini ya terima kasih sama Kak Evan udah mau ngundang kami buat berbagi pengalaman atau share pengalaman kami dari nol sampai kita mau ibaratnya bilang apa ya, sukses gitu ya. Iya. Ya kita belum sukses banget sih, tapi kayak ya menuju dan akan. Proses. Amin sih sebenarnya. Amin. Ya, terima kasih banyak udah mau ngundang kami. Oke, Sukses buat Kak Evan juga. kami Semoga Makin acaranya lancar, ya. lebih dikenal. Amin. Makin Podcast. banyak yang menonton sih. Iya. ya kita akhiri acara podcast pada kali ini dan jangan lupa like, komen, dan tombol merah di kanan bawah ini subscribe. Dan jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya di Talk with Evan.